Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah takbiratul ihram. Betul ya? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi sunnah-sunnah setelah kita membaca takbiratul ihram. Sunnah-sunnahnya adalah setelah kita takbiratul ihram itu kita meletakkan tangan kanan dan kiri di bawah dada, di atas pusat, fawqas surrati wa tahtas sadar, di atas pusat, di bawah dada. Meletakkan tangan itu semuanya di sini. Mazhab kita Syafi'i ya. Nah, cuman caranya ini tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Dan ketika turun itu sama-sama saja. Dan kita pertemuan yang lalu juga membahas bahwa disunahkan kita mengangkat tangan ini itu di dalam 4 kesempatan. Yang pertama pada saat takbiratul ihram. Itu pertama, ngangkat tangan. Allahu Akbar, 1. Yang kedua adalah pada saat mau ruku'. Allahu Akbar, 2. Yang ketiga pada saat i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, 3. Dan yang keempat adalah pada saat bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat berapa? Ketiga. Dan ini ada di salat maghrib, salat isya, salat zuhur, dan salat asar. Subuh nggak ada, karena nggak ada tasyahud awal salat subuhnya. Kalau ada salat subuh tasyahud awal, berarti itu dia mengqadha salat maghrib tuh. Alhamdulillah. Nah, 4 tempat ini yang kita disunahkan mengangkat tangan. Dimulainya mengangkat tangan dengan dimulainya takbir. Disudahinya meletakkan tangan itu dengan disudahinya takbir. Nah, karena kita fokus di takbiratul ihram tadi ya, maka caranya itu adalah bersamaan. Mulainya bersamaan gerakan tadi, habis gerakan tadi dengan bersamaan disudahinya takbir. Contoh, Allahu Akbar. Nah, begitu. Yang benarnya begitu, yang afdalnya. Allahu Akbar. Jangan tidak bersamaan. Bagaimana tidak bersamaan? Umpama di awalnya tidak bersamaan. Takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Ini enggak boleh. Atau angkat tangan dulu baru takbir. Dan ini kebanyakan orang begitu. Allah. Jangan, tetapinya dimulai gerakan, dimulainya takbir. Allahu Akbar. Mudah ya? Dan disudahinya takbir dengan disudahinya gerakan. Allahu Akbar. Nah, begitu. Tidak boleh Allahu Akbar atau
Allahu Akbar, jangan. Tapi mesti bersamaan, mulai gerakan, mulai takbir, habis gerakan, habis juga takbir. Dan begitu juga mengangkat tangan di waktu ruku', waktu i'tidal, waktu bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, sama semuanya. Mulai gerakan, mulai mengangkat tangan, mulai takbir, mulai mengangkat tangan, mulai takbir, mulai gerakan, habis takbir, habis gerakan. Harus sama semuanya, mesti sama seperti itu. Nah, sedikit kita mengulang, kemarin kita bahas juga mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu dalam madzhab kita di sini nih. Sejajar nih, jempol ini sejajar dengan dalam makan telinga. Enggak perlu begini, Allahu Akbar, cek. Diginikannya, cek, enggak. Biasa saja. Ya, kemudian telapak tangan menghadap kiblat. Laki-laki sunnah dia begini. Dibuka sayapnya. Kalau perempuan tidak dibuka. Kalau perempuan ngangkatnya gini, Allah. Nah, ini semuanya rapat, angkatnya juga gini. Allah, ini perempuan. Kalau laki-laki angkat gini, buka sayapnya, kemudian ini juga buka. Nah, sini sejajar. Kemudian ini menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Allah, nah menghadap kiblat begini, ya. Nah, sejajar gini. Sejajar dengan ini segini, ini sejajar dengan telinga. Nah, kemudian jarinya dibuka. Jangan juga begini, Allahu Akbar. Ya, jangan. Atau sempit, rapat, Allah, jangan juga. Atau begini, Allah, banyak kan begini, Allah. Jangan. Tapi begini, hadap kiblat, kemudian renggang sedikit. Dan sebagian pendapat seperti pendapatnya Imam Romli itu sudah agak dibengkokkan ini. Nah, bengkok dikit. Ya, bengkok. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Hajar tidak, lurus saja. Mudah dipaham kira-kira? Ya. Nah, jadi gitu. Kalau pendapat Salafi begini. Itu dia, biarkan saja. Ya. Ini ke apakah terserah. Tapi kita dalam madzhab Syafi'i sampai ke sejajar telinga dan ada hadisnya seperti itu. Nah, kemudian kita kembali tadi lanjutkan pelajaran adalah ditaruh di bawah gini. Ketika turun bersamaan. Ya, ketika turun bersamaan. Ada sebagian orang entah di mana pendapatnya, mungkin dia ngambil pendapatnya Imam Saka. Tahu Saka? Saka Handak. Nah, jadi kan kalau kiri nggak boleh duluan katanya. Kan gini kan turun kiri ya. Jadi mesti kanan katanya. Tapi ketika kanan turun, nanti baru dibalik begini. Pernah lihat nggak orang begitu orang? Allah. Alasannya supaya kanan duluan. Walaupun kanan duluan tetap juga kiri duluan nyampe. Jadi dia dibalik ini. Allah. Nah gini nah. Allah, kanan duluan baru balik gini. Kanan kiri turun. Itu enggak ada ya, enggak ada dalilnya. Enggak tahu di mana ya. Tadi mungkin Imam Saka itu. Enggak ada yang bugulung-bugulung gini. Tapi pernah saya lihat, entah di mana ngambilannya itu. Yang jelas enggak pernah saya dapat pelajaran seperti itu. Turun saja. Tak. Nah, ini letakkan dua tangan di bawah dada, ini dada ini ya. Di atas pusat. Jadi sejajarnya, seberapa kita punya lengan otot dipanjangnya segini aja. Nah, gini. Jangan juga begini, jangan juga begini. Madzhab kita begini. Ya, kalau madzhab yang lain ada yang begini, Salafi kan begini ya. Nanti kalau dia meninggal begini kayak mumi. Kan ya? Nah, ada yang di bawah pusat begini. Allahu Akbar, yang di bawah pusat enak, kalau gatal tinggal garuk gitu. Ada yang begini. Ini madzhab Imam Malik nih. Allahu Akbar. Imam Malik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dia baca gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sira. Dia bacanya zira. Ihdinas zira zi. Nggak pakai si. Ihdinas siratal mustaqim. Itu madzhab lain. Nah, kalau mau lihat orang sholat yang bermacam-macam modelnya itu kalau kita di Mekah. Wih, sudah macam-macam sholatnya. Kalau perempuan Turki dia terkadang dia begini. Dia pakai lengan tangan udah panjang gitu. Perempuan, padahal kita kan nggak boleh, ini aurat. Itu madzhab mereka, ya.
Kita nggak boleh begitu. Mudah ya? Nah, jadi kalau kita sampai di Mekah baru ngelihat yang macam-macam. Oh, begini model sholatnya. Ada yang goyang-goyang begini, itu kan di Indonesia kan banyak ya. Begini-gini ada juga. Ada yang begini. Nah, macam-macam lah. Yang penting sholat dulu, jangan nggak sholat. Daripada itu ribut akhirnya Anda sholat percuma. Nah, kemudian karena sejajar tadi ya, kemudian meletakkan tangannya yang kiri dia dada, kemudian tangan kanan di atas ini. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ini pendapat ulama fikih. Caranya begini, ini rata gini ya. Kemudian nih, 2 biji ini telunjuk sama jempol megang di sini. Megang di sini. Kemudian dia begini. Nah, gini. Jangan begini. Enggak begini. Kalau begini kelihatan sininya. Bersilang jadinya. Enggak, tapi begini. Nah, gini. Ya. Nah, rata gini, kemudian gini. Ini yang di sini. Ini pendapat para ulama fikih begini. Ulama tasawuf ada yang begini. Sebiji gini. Adalah ini ulama tauhid, la ilaha illallah. Ada yang begini, 2 biji. Dan ini ulama-ulama tasawuf, terutama kalangan para ulama guru-guru Banjar, mereka begini. Kenapa begini? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ala kulli hal, ini ada yang pendapat seperti ini. Ya, jadi di tengah-tengah. Udah dipaham kira-kira? Nah, jangan begini. Ini kalau gini kelihatan begini. Jangan begini, tapi begini. Ya. Nah, kemudian ya ada 3 tadi pendapatnya. 1, 2, 3. Silakan mau pilih yang mana pendapat itu. Kemudian ada pendapat tapi sangat lemah sekali. Kalau bisa jangan dilakukan pendapat ini. Kalau bisa jangan dilakukan. Apa itu? Orang sholat begini. Allahu Akbar di kiri gini. Memegang jantung. Jantung atau siapa? Hati atau jantung? Nah, sini. Kalau di sini Bang, duk ini apa di sini? Ulah hati. Dia megang begini. Tapi sebaiknya jangan dilakukan. Walaupun ada sebagian yang ulama yang melakukan ini. Tapi sebaiknya jangan, karena itu pendapatnya lemah sekali. Kalau qil itu pendapat sangat lemah. Tapi kalau qaul, kalau ada wafi qaulin dan ada pendapat yang lain itu kuat. Tapi wakila, kalau sudah kila, ada yang ngatakan itu pendapat lemah. Mudah dipaham dulu ya, cara megangnya begini. Nah, ini ya, boleh begini, boleh begini, boleh begini. 3 cara, pilih yang mana mau. Letaknya di bawah dada, di atas pusat. Nah, jadi di ulu hati lah bahasa kitanya. Sejajar ini, kalau kita segini apa ya segini aja. Nah ya, nah seperti itu. Kemudian ada pendapat begini, tapi sebaiknya jangan dikerjakan. Mudah dipaham dulu di sini. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tapi yang bagusnya lebih kencang. Ya, makanya tadi kembali aja mau kemana, mau yang itu kembali ke privasi masing-masing, keinginan masing-masing. Kalau saya pribadi enak begini, dua-dua. Bukan enak karena sudah terbiasa mulai dulu sih, mulai kecil begini. Abu Yasarwani ngajarinya gini. Ya, Abu Yasarwani ngajarinya gini. Ya, jadi begini terus. Lihat guru sekumpul sholatnya begini. Ada fotonya siapa ya? Guru sekumpul, guru Sarone Abdan, ya. Siapa-siapa itu sholatnya mereka begini semua. Guru Saman Jalil, ada fotonya saya pernah lihat begini. Rata-rata yang begini ini ulama Banjar, ulama orang Kalimantan Selatan melakukan sholat seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala kulli hal ya. Nah, yang tidak boleh begini. Allahu Akbar, tidak boleh. Ini orang Kristen ini. Ya, orang Kristen. Kenapa? Kalau dia begini ngadap pendeta apa namanya itu? Padang salibnya. Tidak boleh. Ya, begini itu makruh. Bersilang begini nggak boleh. Lihat nih. Tandanya ini. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kita lanjut.
Kemudian selanjutnya melihat ke tempat sujud. Ya, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud ini para jamaah itu disunahkan dari awal kita sholat, yakni sebelum takbiratul ihram sudah posisi kita, pandangan kita ke tempat sujud sampai kita salam. Kecuali ada 2 tempat, ada 3 tempat yang tidak dianjurkan untuk, maksudnya ada 1 tempat yang disepakat tidak memandang tempat sujud, kemudian ada 2 tempat yang berbeda pendapat. Jadi totalnya 3 nih yang tidak lihat tempat sujud. Kita ulangin, hukum asal sunnahnya orang yang sholat itu dari sebelum takbiratul ihram sampai salam itu sunnah untuk sunnah untuk melihat ke tempat sujud, pandangannya ke tempat sujud. Kecuali ada 3 masalah. Ya, 3 masalah. Satu masalah yang memang sepakat tidak memandang ke tempat sujud. Satu. Yang kedua, beda pendapat. Sebagian mengatakan ke tempat sujud, sebagian tidak. Nah, di mana ini? Totalnya 3 ya. Yang 2 masalah yang ada beda pendapat, yaitu yang pertama waktu ruku. Kalau kita ruku, di sini beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika ruku pandangan kita ke tempat sujud. Ada sebagian pendapat mengatakan pandangan kita ke kaki. Ke kaki. Nah, itu juga kembali kepada perasaan kita. Kita enak yang mana ya pada saat ruku itu. Coba Pak Ipin, kira-kira ruku enak melihat kemana tuh pandangan mata? Nah, enak ke mata, kemana? Tempat sujud kah atau ke kaki? Tempat sujud. Coba lihat ke kaki, enak nggak? Ketika terlalu rendah kepalanya, biasa saja cuman pandangan mata ke kaki. Enak aja kah tanda? Nggak enak. Ya ala kuliah, tapi di situ ada beda pendapat. Sebagian mengatakan tetap ke tempat sujud, sebagian mengatakan ke kaki. Ada 2 pendapat di situ. Nah, kemudian yang kedua yang ada beda pendapat lagi adalah ketika sujud. Ketika sujud ini ada 2 pendapat juga. Satu pendapat mengatakan ketika sujud pandangan mata ke tempat sujud, pelototin ke tempat sujud. Pendapat yang kedua adalah ketika sujud itu pandangan mata bukan ke tempat sujud tapi ke hidung. Karena kalau ke tempat sujud pusing kepala. Coba rasakan Pak Ipin. Sujud enaknya kemana? Ke hidung, lirikan mata, atau ke tempat sujud? Jangan dipaksa, relax saja. Ke tempat sujud. Coba rasakan sampean. Ke hidung. Ya sudah. Itu ada memang sakit. Nah, makanya itu tadi di sini ada beda pendapat. Artinya kembali kepada kenyamanan diri kita. Ada yang mengatakan tempat sujud. Ada yang mengatakan ke hidung pandangnya. Karena kalau kita terlalu dekat itu kan begini. Nah, gini kan ya. Kalau kita ngelihat sini, ini dekatnya pusing. Tapi kalau ke hidung enggak, tapi pusing. Tapi kembali kepada kita punya perasaan masing-masing. Enak yang mana? Mudah dipaham kira-kira? Ini dua tempat yang beda pendapat. Kemudian satu tempat yang sepakat para ulama di kalangan Syafi'i, memandang pandangan mata itu bukan ke tempat sujud tapi ke telunjuk. Telunjuk. Kapan itu? Yaitu pada tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi ketika kita mengangkat asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk diangkat ya. Nanti lebih spesifiknya kita akan sampai bab itu, tapi mungkin 2 tahun lagi. Karena kita kan belajar cuman seminggu 2 kali nih kan ya. Ini aja baru sampai di sini. Nah, ya. Jadi ketika diangkat, kalau sebelum diangkat telunjuk, kita pandangan mata ke tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, seterusnya. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah itu diangkat, telunjuknya diangkat tapi tanpa digerak-gerakin.
Ya, kalau gerak-gerak itu salafi. Kita nggak usah digerak. Ya. Nah, ketika diangkat ini lirikan mata, bukan wajah ya, lirikan mata. Kalau wajah tetap ke depan, tapi lirikan mata ke telunjuk. Ya, telunjuk sini. Terus dilirik. Sampai kapan lirikan ini? Sampai salam. Kalau tasyahud awal sampai selesai. Sampai kita mau bangkit baru selesai. Tapi kalau tasyahud akhir sampai kita salam. Pokoknya lirik terus ini. Ya, sampai innaka hamidum majid. Kalau mau tambah doa Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu, boleh juga. Sampai selesai. Nah, selesai bacaan semua, ini jangan turun telunjuk. Kita langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah 2 kali baru turun. Baru kita ngusap aja. Mudah dipaham kira-kira? Tapi itu kan itu kalau kita memandang jari ini waktu layar itu sebenarnya Ya, karena sakit jantung. ya uratnya ini lari ke hati. Jadi lebih fokus untuk berkonsentrasi dengan syahadatan itu. Ya, lebih memfokuskan sini. Kemudian itu kondisi salat ya. Kemudian ada lagi satu masalah beda pendapat, tapi ini bukan masalah salatnya, tapi tempat posisi kita salat. Kalau tadi kan dalam salatnya ya. Kalau ini pada saat kita menempatkan diri kita di salat, di tempat salat. Di sini ada satu masalah beda pendapat. Apa itu? Yaitu kita salat tempatnya di depan Ka'bah atau kita melihat Ka'bah. Di sini ada beda pendapat. Kalau kita umpama salat bertatapan, artinya bermuajahah langsung dengan Ka'bah, kemana pandangan kita? Apakah ke tempat sujud atau ke Ka'bah? Tempat sujud atau Ka'bah? Dalam masalah ini ada beda pendapat juga. Sebagian tetap bertegas tetap ke tempat sujud. Tetap ke tempat sujud. Sebagian mengatakan enggak. Kalau di depan Ka'bah itu khusus untuk kemuliaan Ka'bah, kita sunnah memandang. Lah kita enggak sholat saja ketika memandang Ka'bah itu dapat pahala. Makanya kalau bisa di rumah itu ada gambar Ka'bah. Ada gambar Ka'bah. Jadi kalau kita ngelihat pahala. Ya, walaupun sebenarnya yang kuat tuh kalau melihat Ka'bah yang asli, kalau fotonya wallah alam. Karena zaman dulu kan gak ada foto ya. Tapi tergantung niat. Kalau kita niat baik sudah. Orang kepingin berangkat haji atau berangkat umrah tuh, nggak bisa berangkat haji, tapi dia pandang. Dulu saya masih kecil begitu, mandangin Ka'bah terus, ya Allah, kepingin. Ya, ada yang film sinetron tukang bubur naik haji itu lah. Si emak mau berangkat haji. Pernah nonton filmnya? Haji Sulam sama Haji Muhyiddin tuh. Nah, si emak motong pisau. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dia motong bawang sambil labbaik. Mandang Ka'bah, kapan berangkat ke haji umrah ini. Ternyata bisa berangkat haji. Namanya haji kosasi, ongkos dikasih. Nabung 5 juta, ternyata dapat mobil Mercedes keluaran terbaru. Mercy keluaran terbaru. Kata Haji Sulam, emang gak ada hadiah haji? Katanya mungkin tahun depan, kata pelayan bank. Oh gitu ya. Bapak mau gak mobil ini? Ya mau sih. Kata pelayan bank, kalau bapak mau tapi bapak harus bayar. Maksudnya ya bayar pajaknya. Berapa? 130.000, bukan juta. Wah, kalau dibayar 130 juta, duit dari mana katanya? Nggak salah, saya ini orang miskin, dibodoh-bodohin katanya. Nggak mau saya. Pak, katanya pelayan bank, mungkin bapak nggak paham ini. Coba duduk dulu. Gimana katanya? Begini Pak, bapak mau nggak mobil ini? Ya kalau dikasih mau, tapi kalau disuruh bayar, nggak mau saya, apalagi 130 juta. Begini aja Pak, bagaimana mobil itu dijual? Dijual, nanti pajaknya diambil dari penjualan harga mobil itu. Kata pelayan bank, kata Haji Islam, itu kalau dijual bisa nggak naik haji?
Bisa Pak, jangankan Bapak sendiri, satu RT bisa semuanya berangkat haji. Haji Sulam langsung pingsan. Satu RT bisa berangkat haji. Saking mahalnya mobil Mercy, mungkin harganya mungkin 3 miliar waktu itu kan ya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, mandang Ka'bah itu sunnah. Menghayal-hayal. Saya ini baru sebulan, rasanya tuh kepingin cepat lagi berangkat ke sana. Cuma sungguh aneh nih ya, sungguh aneh orang berangkat haji, berangkat umrah tuh nggak ada yang jerak. Walaupun di sana tuh umpama kekurangan makan lah atau apalah masalah kan ya, atau orang pernah ditipu 2 kali 3 kali, tapi pernah nggak orang jerak? Enggak. Ditipu orang tahun kemarin katanya, nabung lagi supaya bisa berangkat umroh. Alhamdulillah berangkat umroh. Baru datang di tanah air nih, baru 2-3 hari mau berangkat lagi katanya. Mau berangkat lagi. Itu hebatnya Mekah dan Madinah itu ya, luar biasa. Tidak pernah ada orang yang jerak setelah pulang dari haji atau umroh. Nggak pernah orang jerak. Tapi kalau kita datang ke tempat lain, mungkin kita bisa jerak. Ya, umpama kita haulan. Ya haul kemana gitu, ikut haul ke Banjarmasin. Waduh katanya capek banget, nyesal katanya. Bukan nyesal macet katanya. Aku udah ikut lagi tahun depan katanya. Bisa saja orang seperti itu. Padahal macet-macetnya di sekumpul sana atau halal lebih macet di Mekah sana kalau musim haji. Ya enggak? Tapi orang enggak pernah jerak. Itulah keunikan Mekah dan Madinah. Orang datang rekreasi ke Bali. Ya, sampai ke Bali, pulang ke Balikpapan, aku jerak enggak mau ke Bali lagi katanya. Lah kenapa? Banyak yang gratis mata di situ. Maksudnya apa? Banyak maksiatnya di situ. Ada saya punya teman waktu ke Bali tuh ya, dia dapat apa gitu ya, voucher atau apa ke Bali dia. Pulang dia katanya saya Pak jerak nggak mau ke Bali lagi. Lah kenapa? Lah kita tidur di hotel, sebelah sini kita mau makan ya, sebelah kanan kambing guling, sebelah kiri babi guling. Bingung kita ini. Memang dipisah Pak, tapi piringnya, pisaunya, pelayannya semuanya serba satu. Bagaimana ndak najis itu piring semuanya. Jerak katanya. Nggak mau lagi. Itu bisa saja begitu. Tapi Mekah Madinah orang nggak pernah jerak. Nah kok ini kan tadi di Ka'bah tadi, ketika kita ngelihat Ka'bah itu sudah pahala. Ngelihat aja pahala. Nah oleh karenanya kata ulama, kalau kita sholat di depan Ka'bah, di sini ada beda pendapat. Sebagian ulama menyarankan tetap di tempat sujud ngelihatnya. Sebagian menyarankan ngelihat ke Ka'bah. Dan saya pribadi merasakan kalau sholat di depan Ka'bah pasti pelototin tuh Ka'bah itu. Kita lihat tuh Ka'bah. Memang wibawanya luar biasa Ka'bah itu. Kalau seandainya kita yang tawaf, yang sa'i, yang umrah ini memang ada senang dengan Ka'bah, umrah dan sebagainya. Tapi ada orang datang ke sana ya, ngelihatnya bukan Ka'bah ketika tawaf, ngelihatnya Tawar Zamzam. Yang ini yang Tawar Zamzam, hotel yang tinggi sedunia itu. Ngelihat begitu. Jadi ketika tawaf bukan lihat Ka'bah tapi lihat Tawar Zamzam. Bahkan kemarin ada saya tuh yang lucu nih ya. Orang Pakistan ke orang mana tuh. Ya, ketika saya mau masuk ke Masjidil Haram, ini orang ini kan masih di luar di halaman masjid. Sambil dia menghadap hotel Tawar Zamzam itu, dia berdoa bukan menghadap ke Ka'bah, bukan ke masjid doanya, dia ke Tawar Zamzam. Menghadapnya ke Tawar Zamzam. Kata saya ini kacau juga manusia. Itu Tawar Zamzam itu tidak ada apa-apanya, itu cuma hotel biasa buatan manusia. Tapi ya begitulah orang kan, bermacam-macam dia punya kelakuan. Saya lihat itu kata agak heran juga, kenapa berdoa menghadap ke hotel Tawar Zamzam yang tinggi sedunia itu. Ala kulli hal ya. Baik, jadi memandang ke tempat sujud. La ilaha illallah.
Kemudian, apakah boleh kita menutup mata? Nah, ketika kita sholat itu dilarang untuk menutup mata. Sebagian ulama, maksudnya ulama mengatakan kalau kita menutup mata saat sholat tidak ada hajat, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh, dan ini pendapat yang paling kuat. Ya. Jadi kalau sholat nggak boleh tutup mata, hukumnya makruh. Nah, kecuali kalau ada udzur. Ada udzur, ya seperti umpama di depannya ini ada perempuan yang bukan mahram. Nah, sholat di Madinah itu kita beda sopnya, perempuan-perempuan, laki-laki. Tapi kalau di Mekah, samping kanan istri kita, samping kiri istri orang, di depannya perempuan. Serba salah ini. Apalagi kalau orang Indonesia biasa, tapi kalau kena orang Syria, yang kalau dia minum kopi, kelihatan tuh kopi lewat di lehernya, saking bersihnya dia punya kulit. Wah, ini repot nih, mau sholat tapi nggak khusyuk ngelihat yang cantik-cantik ini. Nah, gimana ini? Nah, kalau seandainya memang seperti itu, maka dibolehkan untuk menutup mata. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan juga, kalau seandainya menutup mata itu lebih menambahkan kekhusyuan, maka lebih afdal dia menutup daripada membuka. Karena di dalam nilai khusyuk ketika sholat itu lebih diutamakan ya. Nah, jadi kalau seandainya nih ya, membuka mata dengan menutup mata, lebih khusyuk menutup mata, kan ada orang merasa itu. Kalau dia menutup mata lebih khusyuk, maka kata ulama, maka lebih afdal dia menutup mata. Tapi kalau seandainya menutup mata sama membuka mata sama aja, membuka mata ya begitu-gitu juga standarnya, menutup mata standarnya begitu-begitu juga, maka hukumnya makruh menutup mata. Bahkan kalau seandainya menutup mata ini bisa sampai tertidur, wah ini lebih makruh lagi. Tiba-tiba mengaruh. Itu lebih makruh lagi. Baik. Masalah menutup mata itu. Seandainya kita sholat di saf belakang, depan kita ini ada yang sholat pakai kaos bertulisan di belakangnya. Nah, kita bagaimana kalau kita tutup mata gitu? Boleh? Itu sering begitu ya. Coblos kumisnya, coblos surbannya. Kita sholat dia pakai baju yang bertulisan begitu. Ya. Ini makruh ya, yang sholat pakai baju yang bertulisan hukumnya makruh. Sholat pakai baju terlalu banyak warna-warni, corak-corak, itu makruh. Jadi yang polos-polos saja warnanya. Bahkan ada sebagian, maksudnya ada habib. Waktu saya pernah sekolah di Jawa, ada seorang habib dia bilang begini, katanya dia nasihatin saya. Kalau kamu sholat katanya pakai sarung, itu capnya jangan taruh di belakang. Capnya jangan taruh di belakang, tapi capnya itu taruh ke depan kah apa? Kenapa Bib kalau jangan taruh di belakang? Supaya orang yang di belakang jangan buyar pikirannya gara-gara ngelihat sarungmu itu. Gajah duduk ini. Kira-kira harganya berapa ini? Besok-besok gajah teberangkang nih. BHS ini, sarung Samarinda ini. Ini yang sholat di belakang, buyar pikirannya memikirkan harga sarung kita gara-gara kita. Sebaiknya jangan, kata Habib itu. Nah, saya berpikir benar juga. Kita ini jangan bikin dosa, dan jangan juga kita membuat orang dosa gara-gara kita. Kita bikin dosa jangan. Jangan juga memancing orang dosa gara-gara kita, jangan. Orang itu kan bikin salah, orang itu salah gara-gara kita. Jadi jangan kita salah, dan juga jangan kita ngajakin orang berbuat salah gara-gara kita. Nah, ala kulli seperti itu ya. Baik. Cukup? Oh ya. Baik, ada lagi? Ini pada saat orang menjadi imam, dia lupa jalankan Al-Fatihahnya, sholat yang sama maghrib bisa dulu. Kemudian ngomong menyiarkan Allah, tapi dia sudah selesai baca Al-Fatihahnya juga amin saja. Itu apa yang harus dilakukan imam? Kalau dia pertengahan,
ya pertengahan baca Fatihahnya umpama sampai diingatkan iya kana budu wa iya kana nasta'in ya, baru diingatkan oh ya nyaring, ya sudah iya kana budunya sampai seterusnya nyaring. Nah Jadi seperti kalau itu. ulang dari Nggak perlu karena menyaring itu hukumnya sunnah ya, jadi tidak perlu diulang asalkan semuanya sudah dibaca. Bisa saja kan yang begitu ya. Baik, habis ya, cukup ya. Siapa tahu ada yang mau berangkat umrah bulan November dan Desember masih dibuka pendaftaran. Harganya 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Apabila ada yang berangkat 10 orang, gratis 1. Dan untuk bulan Januari 2024 sama juga harganya 32 juta 12 hari. Cuman promonya apabila ada 5 orang yang berangkat gratis 1. 10 orang atau 5 orang ini adalah keluarga. Ya, keluarga maksud keluarga itu ya saudara, keponakan, suami istri, mertua, orang tua. Kalau teman sekantor bukan keluarga namanya. Ya. Tapi yang Januari ini promonya ditutup sampai akhir November. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar. Kemudian untuk haji juga ada 2 harga. Yang pertama 185 juta langsung berangkat tahun 2024. Ini hajinya ekonomis. Kemudian hotelnya bintang 3. Sedangkan yang kedua harga 195 juta. Ini bintangnya bintang 4 atau bintang 5, hotelnya di pelataran masjid. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk membantu niat para jamaah semua. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.